Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi badan usaha, khususnya badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Baik, kita mulai materi tentang badan usaha. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah para siswa setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu mendeskripsikan ciri, peran, dan fungsi BUMN, jenis-jenis BUMN, fungsi, peran, dan ciri BUMD, serta macam-macam usaha BUMD. Yang pertama sekarang kita bahas BUMN. BUMN merupakan badan usaha milik negara. Singkatannya badan usaha milik negara. Yang merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Bisa disebut sebagian atau seluruh karena sekarang ada badan usaha milik negara yang kepemilikan modalnya bisa dimiliki oleh pihak selain negara atau pemerintah, yaitu perusahaan yang sudah go public, tetapi tetap saham atau modal yang berbentuk saham mayoritas dikuasai oleh pemerintah atau negara, minimal 51%, karena BUMN itu dimiliki oleh pemerintah atau negara sehingga harus dikendalikan dan diatur oleh negara. Kepemilikan saham itu atau modal tersebut merupakan bukti bahwa pengambilan keputusan sejumlah persentase itu. Jadi kalau negara memiliki 51%, artinya keputusan sepenuhnya ada di tangan pemerintah atau negara. Makanya ada Kementerian BUMN yang bertugas melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap BUMN yang ada di seluruh Indonesia. Pegawai atau karyawan yang bekerja di BUMN disebut berstatus sebagai pegawai perusahaan negara atau karyawan BUMN. Nah, ciri-ciri dari badan usaha milik negara tadi sekilas disebutkan dalam penjelasan. Seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara atau pemerintah. Mengelola cabang-cabang produksi yang penting sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 2. Dan juga untuk melayani kepentingan umum. Jadi dalam pengelolaannya BUMN itu ditujukan untuk melayani kepentingan umum selain mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Dalam perkembangannya BUMN telah mengalami beberapa perubahan. Zaman dahulu ada beberapa macam bentuk BUMN. Sekarang tinggal tersisa dua, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Perbedaan utama dari kedua jenis perusahaan ini adalah pada orientasi. Jika perusahaan umum, tujuan utamanya adalah melayani kepentingan umum dan juga mendapatkan fasilitas negara untuk melancarkan usahanya dalam melaksanakan pelayanan terhadap umum. Namun demikian juga mempunyai tujuan mencari keuntungan. Status kepegawaian atau karyawan di dalam perusahaan umum ini adalah sebagai karyawan atau pegawai perusahaan negara. Contoh dari perusahaan umum diantaranya adalah Perum Perhutani yang mengelola hutan. Kemudian materi yang sebelumnya kita membahas di dalam uang kertas itu tertulis Perum Peruri, percetakan uang Republik Indonesia. Kemudian yang melayani transportasi publik ada Perum Damri, melayani kebutuhan pangan ada Perum Bulog, melayani kebutuhan perumahan ada Perum Perumnas. Itu adalah beberapa contoh dari perusahaan BUMN yang berbentuk perusahaan umum atau perum. Sedangkan yang kedua adalah perseroan, perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan merupakan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara.
Jadi kalau para siswa sekalian melihat ada nama perusahaan PT, kemudian namanya dalam kurung Persero, artinya itu adalah PT-nya milik negara berbentuk perusahaan perseroan. Perbedaannya apa dengan perusahaan umum? Yang pertama adalah tujuannya mencari keuntungan atau profit oriented, tujuan utamanya. Karyawannya itu seperti karyawan swasta ya, tidak terikat sebagai pegawai negeri. Kemudian pengelolaannya adalah cabang-cabang produksi yang menghasilkan pelayanan, yang memberikan pelayanan terhadap publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak, ataupun yang ada dilakukan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Ada berbagai macam perusahaan-perusahaan milik negara. Yang terkenal diantaranya mungkin para siswa pernah mendapatkan pelayanan dari BUMN tersebut atau pernah melihat perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh negara tersebut. Di antaranya di bidang perbankan ada 4 bank milik negara, yaitu PT BRI, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero ya. Terus ada TBK, itu artinya perusahaannya sudah terbuka, atau go public, artinya sebagian dari modal milik perusahaan tersebut sudah dimiliki oleh masyarakat, oleh umum ya. Kemudian ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, dan Bank BTN. Itu adalah 4 bank BUMN atau biasa disebut bank plat merah. Kemudian untuk melayani kebutuhan listrik secara nasional ada PLN, perusahaan listrik negara yang melayani hajat listrik seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita semuanya di rumah menggunakan listrik dari pelayanan perusahaan listrik negara atau PLN. Kemudian juga dalam hal bahan bakar ada PT Pertamina, itu satu-satunya perusahaan yang mengelola perminyakan di Indonesia, sehingga harga BBM dan tadi tarif listrik itu sudah ditetapkan satu harga karena perusahaannya bersifat monopoli. Seperti yang kita pelajari di semester sebelumnya, sistem campuran atau sistem demokrasi ekonomi yang berlaku di Indonesia itu memungkinkan adanya perusahaan yang menguasai atau memonopoli karena menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dipegang oleh negara. Kemudian juga ada PT Kereta Api Indonesia, kemudian ada PT Pos Indonesia, dan masih banyak lagi jenis-jenis perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan. Para siswa bisa mencari informasi dengan membaca buku atau dari internet tentang contoh-contoh perusahaan yang berbentuk BUMN perseroan. Kemudian yang selanjutnya ada badan usaha yang milik pemerintah tetapi bukan pemerintah pusat, yaitu pemerintah daerah. Itu adalah BUMD. BUMD itu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini bisa provinsi, kabupaten, ataupun kota. Di tiap-tiap daerah tersebut terdapat perusahaan di beberapa bidang pelayanan. Fungsi dan perannya hampir sama dengan BUMN, yaitu untuk mengelola perekonomian. Kalau BUMN untuk perekonomian tingkat nasional, kalau BUMD daerah, tetapi juga berimbas ke nasional karena setiap daerah jika sudah perekonomiannya bergerak baik akan berdampak terhadap perekonomian nasional atau negara. Kalau kalau BUMN memperoleh laba, bagian labanya pemerintah atau negara menjadi salah satu sumber penerimaan APBN. Kalau BUMD mendapatkan labanya itu atau keuntungannya itu menjadi salah satu sumber penerimaan APBD. Jadi itu hampir sejenis, cuma skupnya ada yang nasional, ada yang daerah. Kemudian dari keduanya, baik BUMN maupun BUMD itu sama-sama berperan dalam membuka lapangan pekerjaan. Kita tahu masih banyak pengangguran yang ada di Indonesia dan memerlukan pekerjaan. Dengan adanya perusahaan-perusahaan tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan. Misalkan ada BUMN yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur pembangunan. Saat proses pembangunan memerlukan banyak tenaga kerja, sehingga bisa menyerap tenaga kerja.
Kemudian BUMN dan BUMD juga bisa meningkatkan kegiatan ekonomi dan menyejahterakan rakyat. Karena tujuan utamanya tadi adalah untuk kepentingan umum. Kalau BUMN tadi sudah banyak contoh yang saya sebutkan. BUMD itu sesuai dengan daerah masing-masing, karena banyaknya daerah, ada 34 provinsi di Indonesia dan lebih dari 500 kabupaten kota. Setiap daerah tersebut memiliki BUMD. Ada yang banyak, ada yang sedikit ya, sesuai dengan daerah dan kondisi daerah masing-masing. Jadi pada bidang-bidang BUMD itu juga menyesuaikan daerah. Misalkan suatu daerah mempunyai potensi alam pertambangan atau potensi alam pariwisata atau potensi alam pertanian, tentu badan usahanya akan menyesuaikan dengan kondisi dari daerah tersebut. Secara umum, BUMD di beberapa daerah atau di banyak daerah mengelola bidang usaha transportasi, yaitu pelayanan angkutan di lingkup daerah atau antar daerah. Itu merupakan perusahaan milik daerah. Kemudian juga pengelola pasar, itu juga sebagai badan usaha milik daerah yang jika mendapatkan keuntungan akan menjadi penerimaan asli daerah. Juga di bidang pelayanan air minum atau di bidang perbankan ya, banyak provinsi atau hampir semua provinsi itu memiliki bank pembangunan daerah namanya dulu. Kalau di Jawa Barat misalkan ada Bank BJB yang merupakan singkatan dari Bank Jabar Banten, kombinasi dari dua provinsi. Di Jawa Tengah ada Bank Jateng, di Papua ada Bank Papua, di Sumatera Selatan ada Bank Sumsel, di Jakarta ada Bank DKI. Itu merupakan contoh-contoh dari bank yang ada di daerah dan merupakan BUMD. Juga ada pengelola air minum, biasanya disebut PDAM, ada namanya sesuai dengan masing-masing daerah. Itu adalah contoh-contoh bidang usaha dari BUMN dan BUMD. Demikian materi tentang BUMN dan BUMD. Jika para siswa masih ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Ternyata di lingkungan kita ada banyak BUMN atau BUMD dan kita sekarang sudah tahu tentang hal tersebut. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semuanya selalu sehat dan terus belajar agar kita bisa kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.